Baik, perkenalkan nama saya Dewi Desreis, NIM 19611158, kelas B semester 6. Di sini saya akan mengidentifikasi bab 2 dari proposal yang berjudul pengaruh model pembelajaran tim kuis pada pembelajaran tematik terpadu terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD 026. Nah, dalam mengidentifikasi masalah dalam proposal ini, yang pertama landasan teori. Pada proposal mencakup hakikat belajar dan pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Berhasil atau gagalnya tercapai tujuan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar mengajar yang dialami siswa dan pendidik, baik ketika para siswa di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, kesimpulannya bahwa belajar adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan pada diri seseorang individu. Perubahan itu dapat berupa perubahan tingkah laku maupun fisiologis. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam proses yang sistematis melalui rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, pembelajaran tematik terpadu meliputi pengertian pembelajaran tematik terpadu. Merupakan model atau strategi pembelajaran yang termaksud salah satu tipe atau jenis dari model pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan materi, keterampilan, dan sikap ke dalam suatu tema tertentu, sehingga dapat memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, karakter pembelajaran terpadu. Suatu pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran tematik terpadu apabila memiliki karakter menurut Debdinas, yakni berpusat pada siswa, memberikan pengalaman yang langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kelebihan dan kekurangan dari teknik terpadu. Kelebihan: pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangannya. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kegiatan belajar bermakna bagi siswa sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sehingga sesuai lingkungan siswa. Keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Keterampilan sosial antara lain kerjasama, komunitas, dan maupun mendengarkan pendapat orang lain. Kekurangan dalam pelaksanaan yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi, yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. Yang berikut, pendekatan saintif dalam pembelajaran tematik terpadu. Menggunakan pendekatan menurut Kemendikbud menjelaskan bahwa kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasikan atau menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, cara menyusun kerangka berpikir pada proposal. Yang pertama, model pembelajaran. Menurut Taufik dan Muhammadi 2011, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Sedangkan menurut Istarani 2012 menyatakan bahwa model adalah seluruh rangkaian penyajian materi
ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak dalam proses belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konsepsional dalam proposal ini, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapan di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa. Melalui model pembelajaran, guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Jadi pada penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang terdapat pada proposal model pembelajaran tim kuis. Model pembelajaran tim kuis adalah cara yang digunakan guru dalam pembelajaran dengan prosedur siswa dibentuk dalam kelompok dengan masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompok dalam memahami materi dan menjawab soal. Sehingga dalam kerangka konseptual ini saling berkaitan, mulai dari guru yang menyampaikan materi, setelah itu melakukan perbandingan antara kelompok, dan adanya kerjasama untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan mendapat nilai yang tinggi. Kelebihan adanya kuis akan membuat kelebihan dari kerangka ini adalah adanya kuis akan membuat anak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran, melatih siswa untuk dapat membuat kuis secara baik, dapat meningkatkan persaingan antara siswa secara sportif. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing, memajukan siswa untuk menjawab pertanyaan secara baik dan benar, memperjelas rangkaian materi karena di akhir pelajaran guru memperjelas semua rangkaian pertanyaan yang dianggap perlu untuk dibahas kembali. Kekurangan dari pembelajaran tim kuis. Yang pertama, menyusun pertanyaan secara kualitatif merupakan pekerjaan sulit bagi siswa. Siswa tidak tahu apa yang ditanyakan kepada guru. Pertanyaan yang dibuat ada kalanya hanya bersifat sekedar dibuat-buat saja. Yang penting adanya pertanyaan daripada tidak bertanya. Yang berikut, adanya kelompok bekerja yang kurang profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, cara menyusun dan memilih penelitian terdahulu pada proposal ini menggunakan penelitian terdahulu yakni pembelajaran konvensional, merupakan metode pembelajaran yang paling umum yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran berupa penyampaian materi, berupa ceramah yang bersumber dari buku dan disampaikan kepada siswa, sehingga mereka dapat menyampaikan kembali informasi apabila dites. Kesimpulannya, pada metode ini, pengajaran memberikan penjelasan atau ceramah kepada seluruh siswa secara lisan dalam menjelaskan suatu konsep materi pelajaran yang diikuti dengan memberikan contoh-contoh. Kemudian siswa diberi kesempatan bertanya hal yang belum dimengerti. Lalu kegiatan belajar mengajarkan dilanjutkan dengan pemberian soal-soal, latihan, menjawab pertanyaan, dan menyimpulkan materi. Baik, berikut merupakan mengidentifikasi bab 2 dari kajian pustaka.